Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membuat satu halaman website landing page, hanya suatu halaman aja. Kita akan menggunakan toolsnya hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Oke, langsung aja ya. Nanti bisa dilihat di frontendmentor.io. Di situ ada beberapa challenge yang kita bisa kerjakan di situ. Nah, saat ini kita akan mencoba challenge yang ini, 3 column preview code component. Oke, langsung aja ya. Kita langsung. Jadi saya sudah download untuk materialnya ini dan sudah saya taruh di desktop kayak ini. Terus kita bisa lihat di sini apa yang bisa apa kita lihat dulu. Desainnya adalah seperti ini. Ada yang mobile dan desktop. Nah, untuk desktop bentuknya seperti ini. Dia ada 3 kolom seperti itu. Dan untuk yang mobile bentuknya akan seperti ini. Ini saya jadikan satu aja ya, biar nggak numpuk di sini. Oops, saya menggunakan Gym. Untuk desainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi pertama-tama kita lihat dulu, bahwa undefault yang sudah dikasih oleh front mentor ini. Dia hanya satu halaman index.html dan sudah dibekali kontennya. Nah, tugas kita adalah membuat konten ini hampir sama dengan, atau kalau bisa sama dengan desain yang telah dikasih. Oke, bagaimana? Kalau menurut saya, di sini kita bikin kontainernya dulu. Di mana di dalam kontainer itu ada konten. Konten ini akan membawahi cut ya. Cutnya tadi kan ada 3. Nah, di bawah sendiri itu kita ngopi yang footernya ini. Nah, di sini kita juga dibekali style guide ya. Di mana layout mobile-nya sama desktop. Kemudian kita dikasih beberapa material warna. Font size-nya juga ada font family-nya. Tuh. Oke, langsung saja. Nah, di sini di dalam cut ini, kita ada beberapa elemen ya. Ada tag image, tag ini H1, ini mungkin kita pakai paragraf, terus mungkin ini pakai button gitu aja ya. Jadi di situ ada image. Setelah image ada header, terus ada paragraf gitu ya, sama ada button. Nah, seperti itu. Dimana image-nya ini kita ngambil dari material yang udah dikasih. Itu kita ngambil dari, pertama adalah sedang, kedua SUV,
images, sedan, ya kan? A1-nya isinya ini, konten isinya ada ini, paragrafnya, sementara buttonnya isinya learn more. Nah, ini kita copy aja. Kalau kita save, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi masih HTML biasa, belum ada tambahan CSS-nya. Nah, untuk selanjutnya saya mau bikin konten yang ada di sini. Cut ini ada di tengah, sementara footernya ini saya taruh di bawah. Bagaimana caranya? Yaitu ini ada satu kontainer ya, makanya ada kontainer. Nanti kontennya ini saya taruh tengah, sementara yang footernya ini kita taruh di paling bawah. Karenanya kita membutuhkan satu CSS di sini. Satu CSS, kita bikin satu folder CSS. Di dalamnya ada file style.css ya. Di sini saya akan membuat bukan CSS ya, kita membuat sasis ya, sasis CSS. Jadi ini style yang bawaannya dia kita hapus dulu, kita taruh sini, kita hapus, akhirnya kita isi dengan ini mengarah ke CSS, style.css, seperti itu ya. Ini kalau kita simpan, ini kita nyalain dulu WordPress-nya. Dan di sini dia otomatis akan bikin satu file style.css. Masih sama. Oke, langsung aja. Ini kita bikin dua window. Kita buka. Nah, ini aja. Nah, sehingga di sini kita mempunyai satu kontainer ya. Kontainer ini kita bikin displaynya adalah flag, dengan flag directionnya adalah kolom. Sementara di kontennya ini flagsnya, flag crew-nya kita bikin satu sehingga dia akan memenuhi semua halaman ini. Karena kita pakai flag crew, maka kita harus pakai height-nya, minimal height-nya adalah 100. Seperti itu, kita save dulu. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi footernya langsung otomatis dia di bawah. Seperti itu. Selanjutnya kita membuat kontennya udah di sini. Ini kita tengahkan dulu ya. Konten yang ada di sini kita buat tengah. Nah, sementara di kontennya sendiri kan ada beberapa cut ya. Beberapa cut. Ini kita bikin dia displaynya flag juga, tapi dia directionnya row, soalnya dia bikin row gitu ya, dengan max width-nya kita bikin dia, kita lihat di sini tuh
kita 920, kita bikin 930 lah ya, mas width 930 px seperti itu. Seperti itu kan. Nah, di cut-nya ini kita bikin justify kontennya, center juga, line itemsnya center juga. Nah, di cut sendiri ini kita isi padding ya. Paddingnya ini sekitar padding 50, bikin padding 50 x gitu ya. Nah, kemudian di sini kita mempunyai style guide ya. Kita bikin dulu, kita bersihin semuanya dulu. Box size-nya kita bikin border box karena kita pengen ukurannya itu ukuran paddingnya itu nggak mempengaruhi. Terus di bodinya kita ada font size-nya 15 px. Kalau perhatikan kita punya beberapa warna ya, di sini kita copy aja. Kita bikin warna itu, warna itu. Brush orange, isinya itu kita lihat di sini backgroundnya ini kita pakai very light gray, backgroundnya pakai very light gray. Terus ada itu heading, sementara di cut ini kan ada heading ya, satunya ini headingnya ini kita ini warna tulisannya ya, colornya kita bikin light gray juga. Nah, dalam cut ini kan ada button juga. Di dalam cut ini ada image, ada satu, ada P, ada button ya kan. Di buttonnya itu very light gray juga. Kalau kita lihat di sini adalah button ini very light gray, ini adalah backgroundnya ya. Udah gitu, udah. Nah, sementara paragrafnya ini adalah white. Paragrafnya ini ada satu lagi paragraf di sini. Colornya adalah tulisannya warnanya adalah transparent white. Nah, gitu. Terus di dalam cut ini kan warnanya beda-beda ya. Warnanya adalah warna orange, dark cyan, sama very dark color. Nah, kita bikin satu kelas lagi. Jadi di sini nanti kita bikin satu kelas namanya orange. Di sini dimana kelas ini nanti akan berisi warna. Ini dark cyan, ini very cyan, seperti itu. Kita bikin di sini bright orange. Ini backgroundnya adalah bright orange, sementara dark
sekian, backgroundnya adalah Dakjan juga, dan Dakjan ya, backgroundnya adalah Dakjan. Seperti itu. Kita save dulu, kita coba lihat. Kita save. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, ini udah hampir jadi ya. Buttonnya ini kita bikin paddingnya adalah sekitar 20, kita 15 dan 30. Buttonnya ini paddingnya adalah 15 dan 30, dan disitu ada border radiusnya itu kita bikin 30 px mungkin. Kita save ya, betul seperti itu. Kalau kita lihat di sini kan bordernya jelek ya, itu kita bordernya yang kita bikin solid dengan warna hampir sama kayak backgroundnya. Kita begitu. Oke, kita simpan dulu seperti itu. Nah, sekarang kita melihat mencari fontnya ya. Kalau di sini style guide-nya itu fontnya kita ada 2. Kita coba menuju ke font ini dulu, ke Google Font. Oke, ke font ini 400 bitnya untuk accent DK. Nah, tambahan lagi satu lagi yaitu pixel display. Kita ambil stylenya yang 700 bautnya, width-nya 700. Ini kita copy aja. Copy, kita taruh sini. Kalau kita lihat ini yang tebel ini sepertinya buat heading 1. Jadi ini kita kasih font size-nya, font family-nya kita pakai yang DK ini. Kita pakai DK font family-nya. Sementara yang di H1 kita pakai yang font yang agak tebal. Seperti itu. Kalau kita lihat ini ya udah berubah ya, seperti ini. Ini kita tutup dulu. Seperti itu ya. Kita lihat ini tulisannya masih kecil, sementara ini besar semua ya. Kita bisa pakai satu CSS namanya itu text transform. Kita bikin dia uppercase semua. Seperti itu. Terus kita lihat dia paddingnya berapa nih, 30 ya. Padding H1 adalah 30. Padding top sama padding buttonnya ya, berarti 30 px. Yang lainnya 0. Terus kemudian kita lihat di sini yang buttonnya ini paddingnya sekitar 80.
Dia bukan padding ya, kalau button dia pakai margin topnya 70 px. Seperti itu. Terus kalau kita lihat tulisan di paragraf ini kayak agak ada jaraknya ya. Line height-nya itu kita atur juga di sini. Line height-nya kita atur satu. Kita save, kita lihat hasilnya ya seperti inilah ya, hampir sama ya. Hampir sama seperti yang ada di sini. Kalau kita lihat ini 100%, seperti itu ya. SUV luxury sedan seperti itu. Terus ini fontnya ini yang ada di ini sepertinya fontnya yang di button ini belum seperti font yang ada di body ya. Nah, ini kita copy di button, fontnya kita bikin seperti itu. Oke, nah warnanya itu kita bikin warna yang senada dengan warna cut. Itu senada dengan warna cut. Ini di sini button warnanya ada, warna tulisannya adalah bright orange. Kita copy semua. Terus kita copy lagi. Karena kalau kita lihat di sini kan dia setelah class dark yang ini ada button ya. Kalau kita tempel di cut, otomatis dia nggak spesifik. Makanya kita tempel ke kelas yang lainnya gitu. Biar warnanya sesuai dengan warna cutnya seperti ini. Oke, udah hampir jadi seperti itu. Terus kalau kita lihat di mobile, kalau kita lihat di mobile dia tumpuk seperti ini ya, karena dia masih flat. Makanya kita butuh membedakan tampilan yang ada di mobile dan tampilan yang ada di desktop. Oke, berarti untuk tampilan yang ada di desktop, ini konten kita masih pakai flag. Kalau di mobile kita nggak usah pakai flag, jadi biar tiap cardnya itu turun ke bawah. Jadi kontennya ini kita bikin media screen, di mana minimal width-nya adalah 1024. 1024 ini kalau di desktop maka kita akan bikin dia seperti ini. Coba kita lihat dulu. Nah, ya seperti itu kalau dia tampilannya di paddingnya bikin padding bisa seperti itu. Kita lihat di desktop dia tampilannya seperti itu, jadi seperti itu ya, tampilannya jadi berubah. Kalau di mobile dia tidak menggunakan display flag, tapi kalau di desktop kita menggunakan
display flag seperti itu. Ini di buttonnya kita bikin kursornya adalah pointer. Di buttonnya ini kita bikin kursornya adalah pointer seperti itu. Jadi biar kalau kita hover gini, dia muncul seperti tanda tangan, gambar tangan ini. Oke. Nah selanjutnya adalah ini udah hampir jadi kan, udah hampir sama. Selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah membuat border radiusnya ini. Border radius. Kalau kita perhatikan di sini border radius yang di desktop sama mobile beda ya. Kalau di mobile ini kita ada di top semua. Sementara kalau di desktop ada yang di top, ada yang di button. Jadi kita bikin satu lagi di sini. Coba kita bikin mixin ya, mixin desktop gitu ya, dimana isinya adalah media ini, terus konten. Jadi ini biar kita bisa manggil berkali-kali, include desktop gitu ya. Ya oke, nggak berubah ya, udah benar. Nah kita bikin di saat cutnya ini atau di sini ya, di kelas yang satunya, di kelas bright orange sama kelas very dark yang ini, kita manggil kalau dia di desktop gitu ya, include desktop, maka border radiusnya kita bikin, coba 20 px 0 20 px ya. Ketebalan disknya coba kita bikin 15 ya. Ada 15 ya, 10 kayaknya ya, 10. Ya seperti itu. Nah satunya lagi di yang cut yang luxury ini kita copy, tapi ini adalah 0 gitu. Ini kalau untuk tampilan di desktop. Tes dulu tampilan desktop seperti ini. Tapi kalau tampilan di mobile itu kita bikin border radiusnya adalah di mobile atas nah ya gitu. Sementara yang di luxury di bawah, 0 atas kiri, 0 atas kanan, seperti itu ya. Itu kita lihat ya, seperti itu tampilannya jadinya. Jadi challenge kali ini saya kira sudah selesai ya, jadi sudah hampir sama.
Oke, baik, mari kita review satu persatu ya. Yang versi desktop kurang lebih sama ya. Mungkin ininya aja agak diperpendek, di headernya ini paddingnya kita perpendek ya, mungkin 20, mungkin jadi nggak terlalu panjang. Oke, sepertinya ini kurang panjang ya, jadi mungkin ini dipanjangkan lagi, mungkin ini bukan 99, mungkin 930. Nah ini sampai sana for it spesial friends sampai sana. Yang versi desktopnya udah hampir sama, mungkin ini font size nya kita gedein lagi, font size nya mungkin 20 px. Kita gedein lagi, seperti itu. Ini masih kepanjangan ya, satunya kita kecil lagi, misalnya jadi 10 px ya. Tapi ini masih scroll ya, ntar ini kayaknya kurang margin. Oh ya, ini body harus kita marginnya kita nolin dulu ya, kita reset semuanya dulu biar nggak ada scroll. Nah, udah nggak ada scroll. Oke, untuk versi desktop udah hampir sama. Kemudian untuk yang versi mobile ini juga udah selesai. Hanya kayaknya ini jarak antara paragraf dan buttonnya ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar, terlalu tinggi gitu ya. Mungkin di sininya, di buttonnya ini kita margin topnya ini kita kurangi, jangan 30 gitu ya, aslinya 70. Kalau kita lihat di sini dia jaraknya cuman bener ya, sekitar 25 lah ya, 30-25 bener. Nah ini kita tambahkan seperti yang tadi itu, include desktop. Kalau di desktop dia margin topnya kita kasih 70 kayak gitu. Mobilnya udah sama deh, sedan udah sama, supir sama semuanya udah sama. Di versi mobile, di versi desktopnya juga udah sama, gak berubah. Oke, Oke, kita akhiri saja video kali ini. Semoga ada yang bisa dipetik pelajaran tentang CSS dan HTML ini. Begitu aja. Mungkin di next video kita akan membahas tentang plugin yang saya pakai ya. Plugin ada dua, yaitu Live Size Compiler sama Live Server gitu ya. Itu aja pertemuan kali ini. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.